ini bicara tentang ekonomi ya. Dari tahun 1987 saya sudah merasakan bagaimana tentang kehidupan. Kalau bicara petani miskin, jujur saya tidak terima sependapat dengan abang saya. Kami tidak miskin. Bicara tentang ekonomi, ini menarik ya. Menarik bagi seorang petani seperti saya, ini sangat menarik. Karena kan saya jujur, ini batin, ini menyambut batin. Petani tidak miskin, cuma petani itu tidak punya waktu yang berat. Supaya waktunya di sana itu bisa membicarakan apa yang mereka lihat dan mendengar. Baik, Bapak, Mama, dan saudara-saudara, ini bicara ekonomi. Saya tidak janji ya, bukan bicara, ini sudah menjadi program saya. Khusus di Tanah Miring SP3, SP7 dan Semangga itu khususnya tanam padi. Di daerah sini patatas ya, mayoritas patatas. Jadi saya punya bayang-bayang sebagai anak petani, saya punya pemikiran. Kalau saya terpilih, apa yang harus saya berbuat buat saudara-saudara saya, buat petani, menambah penghasilan ekonomi. Di saat padi gagal, tanam gagal, bagaimana kita mendapatkan hasil yang baik? Satu cara, dengan kita beternak. Saya sebagai dipercayakan untuk menjadi wakil rakyat DPR sebagai anak Loromora, saya punya tanggung jawab melihat saudara-saudara saya yang mendukung saya. Caranya seperti apa? DPR itu kerjanya apa? Yang luas. Tanam padi gagal, berarti kita harus berternak. Cara seperti apa? Saya, tiba saya buatkan program berternak. Itu pertama. Yang kedua, sudah berada di Eropa sini. Dan ini patatas menjual kemana susah di pasar, banyak patatas. Ada solusi di Republik ini, Bapak Mama. Tidak ada yang tidak bisa, semuanya bisa. Yang penting kita bicara. Apalagi saya sebagai anak petani, saya merasakan betul. Bisa tumpuk tidak ada, susah. Bisa tumpuk ada, uang tidak ada. Bisa uang ada, obat tidak ada, pupuk tidak ada, repot semua. Mau kemana? Kita tidak punya lagi keberanian. Siapa mau berteriak di sana, Papa Mama? Siapa mau berteriak? Yang bisa berteriak cuma anak-anak Loromora yang merasakan sebagai petani. Jadi saya jujur saja, DPR itu sebenarnya tidak butuh orang pintar. Sebenarnya itu butuh orang berani berbicara untuk orang banyak. Terlebih masyarakat Loromora. Setuju ya? Kita kalau tidak berani sangat percuma. Saya S3 Pak. Maaf ya, saya S3 mulai SD, SMP dan SMA. Ya, S3 saya. SD, SMP dan SMA. Kemampuan dan cukup. Saya lulusan paket Bapak. Tetapi masalah kemampuan, apalagi untuk kepentingan orang banyak, saya yakin saya bisa. Ekonomi tidak khawatir, saya punya program, tetapi setiap perlu janji. Ada waktunya, kalau kita sudah menang boleh, kalau belum menang kan ada. Kali dulu bicara daerah begini-begini, kaget begini tidak. Saya malu kalau saya bicara baru tidak terlaksana. Saya hidup di lokasi Pak. Ini DPR yang kita suruh pilih dulu janji banyak-banyak berbanyak. Malu dengan orang-orang tua, malu dengan keluarga, malu dengan anak cucu. Saya malu. Saya seorang politisi, kalau dapil 3 saya menang 2000 berikutnya saya tidak dapil lagi bisa. Tetapi bagaimana dengan perasaan saudara-saudara saya, anak cucu saya? Ini. Jadi kalau bicara ekonomi jujur Pak, saya paling merasa banyak program, tapi saya tidak perlu sampaikan di sini karena nanti kalau saya duduk dipercayakan oleh masyarakat Loromora. Kalau tidak pun saya tugas sebagai anak Loromora, tetap semua adalah bapak saya, mama saya, kakak saya, dan saudara saya. Politik itu hanya 5 tahun sekali, Papa, Mama, dan saudara-saudariku. Tetapi hubungan kekeluargaan saudara itu sampai selama-lamanya. Tidak boleh hubungan kekeluargaan putus cuma dengan politik. Saya anak muda, saya tidak pakai sistem yang seperti itu. Saya rasa itu ya. Saya banyak bicara sebenarnya. Terima kasih, selamat siang. Baik, terima kasih.
adik, saya bisa sapa adik, anak juga bisa, karena ini muda semua dari akademisi. Saya tuh tidak henti-hentinya menyampaikan terima kasih, karena akademisi yang berasal dari tanah Pulau Pemurah ini nih, saya merasa kalau saya di Demak saya tidak pernah kesulitan. Tetapi kalau saya mau datang ke bapak-bapak, tapi kalau saya tidak mau datang ke bapak-bapak juga pasti tidak akan dapat juga ini. Tetapi saya merasa bahwa ini luar biasa, dan siap saja kalau saya direkomendasikan saya menang di 2024, setiap saat saya akan temui bapak. Berbicara tentang ekonomi pertanian, bagaimana kita keluar dari zona itu, yaitu dari miskin ke prasejahtera, bahkan sampai ke sejahtera, sampai juga dengan kehidupan mewah. Saya kira itu tergantung dari setiap harapan, tergantung dari setiap niat, ya. Tetapi kalau ada yang direkomendasikan, pertanian arti luas, tidak hanya cuma berbicara tanam padi, tidak berbicara bilang saluran di sana air mentok tidak bisa keluar, tidak berbicara pertanian tentang hanya cuma pupuk tidak ada, bicara pertanian tidak hanya cuma beras mau jual di mana. Pertanian dalam arti luas, pertanian hanya cuma mendorong ekonomi rumah tangga itu harus itu pertanian. Apa yang harus kita lakukan tentang bagaimana kita bisa keluar dari zona tadi? Ya, tidak hanya cuma kita bilang, weh, itu pupuk tidak ada, itu dikejar distributor. Bukan. Ini bibit tidak ada bekerja di pertanian. Bukan. Saya perlu itu untuk kita keluar dari zona kemiskinan itu, yang berbau dengan pendapatan perekonomian kita adalah lapangan pekerjaan yang harus kita cari. Saya DPR. Ya, relasi hubungan saya di sana lebih besar. Bagaimana agar petani ini, yang namanya orang petani Pulau Pemurah ini, harus mendapatkan lapangan pekerjaan yang tanda kutipnya di bawah nama payung pertanian. Tetapi kalau kita hanya cuma kerja sawah saja, saya kira ekonomi kita juga begitu saja. Lapangan pekerjaan untuk kita keluar dari ekonomi itu banyak hal, ya. Tetapi juga kita harus mengikuti. Ada pelatihan, ada program yang kita sambut. Kita sambut ke sana, kita antar ke sana. Ini kau terima program ini, supaya jangan kita terus dikatakan ekonomi. Ini yang perlu kita cari. Terobosan apa yang harus kita lakukan, karena kita yang dipercayakan menjadi dewan wakil rakyat. Itu yang harus kita lakukan. Tapi tidak hanya cuma dengan tanam padi. Orang membuat usaha, jual apa saja, ya, dibantu apa saja bentuknya kegiatan program pemerintah, itu yang harus kita kejar. Yang sekarang semua terisolasi ini, orang Pulau Pemurah tidak pernah mengetahui di mana ada bantuan, tidak pernah. Ini saya mau kasih tahu kita. Marilah kita yang ditunjuk, kita yang direkomendasikan, kita adalah pembuka jalan agar semua yang tertutup kita buka, supaya masyarakat kita ini bisa masuk. Itu tujuan. Soal ekonomi masyarakat ini, kalau kita melihat, saya sudah bilang, orang bilang orang NTT itu miskin. Apanya yang miskin, saya mau tanya? Tidak ada yang miskin di antara kita. Tetapi kalau kita mau, kita punya niat dan kita punya rencana, semua program yang bisa dihasilkan untuk bagaimana mendorong ekonomi rumah tangga ini banyak hal. Pemerintah
pemerintah sudah melakukan ini, Mohon maaf, itu, Bapak. yang ini. Jadi harus kita lakukan. Dalam arti saya didorong menjadi Dewan Perwakilan Rakyat, terobosan program-program yang mendorong ekonomi, saya akan perjuangkan untuk kita di Petani Kelompok Bola. Silakan. Terima kasih. Waktu setelah. Terima kasih. Itu nama lengkap saya itu Wilhelm Musnanga, sisa KTP. Wilhelm Musnanga, tapi dipanggil itu Wilhelm. Supaya dia di Wilhelm Musnanga. Karena saya dulu kepala dinas kependudukan, saya buat nama Wilhelm Musnanga. Sesuai KTP, tapi dipanggil Pak Wilhelm. Sekarang Wilhelm. Iya. Jadi untuk singkat cerita, saya biasanya kerjanya pakai cepat. Pada saat saya menjadi kepala dinas, Bapak-bapak juga menjadi contoh kerja pakai cepat, entah itu di dinas kependudukan atau di kantor agama. Kerja pakai cepat, kerja pakai lama saya kontrol. Kenapa lama? Kenapa ini lama? Kenapa ini lama? Saya kontrol sekretaris, saya kontrol kepala bidang. Tergantung komitmen hati. Saya tidak ada yang pakai lama, pakai cepat. Sehingga saya kan dikenal dengan bapak pakai cepat. Iya, karena kita masyarakat ada butuh, ada antri banyak, ngaku seluruh tangan kaki mereka. Itu yang saya bikin sama. Ekonomi juga ini, kalau bisa pakai cepat, kenapa pakai lama? Bisa pakai cepat, tergantung komitmen hati. Dewan yang terpilih kerja, turun ke kampung, apa yang mereka butuhkan? Apakah ayat? Atau apakah untuk masyarakat yang lain? Kita menjawab kebutuhan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Apakah Lombok? Bapak berteriak Lombok saya ini begini, Lombok saya suka kerja macam-macam. Lombok tidak laku. Itu yang saya bilang, kita harus turun, kerja pakai cepat, pakai hati dan pakai cepat, dan hati-hati. Itu yang saya bilang. Saya kepingin kalau saya maju DPR, selesai. Pakai cepat. Semua pakai cepat. Tidak lama. Lama itu lama itu pakai order lama. Kenapa tidak cepat? Jadi itu yang saya harus kerja pakai cepat. Hari-hari ya karena saya itu kan orang SP7. Saya bilang mana ke situasi. Aduh Bapak kita komunikasi dulu kerja ini. Itu yang saya bilang, mari kita jawab kebutuhan masyarakat sesuai dengan kebutuhan. Kita orang legislatif, kita membangun relasi bahwa masyarakat di pertanian, kepentingan, antara itu peternakan, macam-macam. Kayak tinggal kita mau turun, membangun komunikasi saja. Jadi itu saya terima kasih. Kalau konstitusi sudah Mantap, ekspres itu. Cepat. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya ingin mendapatkan gambaran dari kelima bakal caleg. Gambaran yang pertama, kita di Merauke itu sering sekali persoalan yang paling urgent itu adalah pupuk. Apa solusi dari kelima bakal calon ketika terjadi kekurangan pupuk? Berikan kami gambaran hal contoh konkret yang Bapak dan Ibu lakukan. Terima kasih. Nah, terima kasih. Mohon izin Bapak Ibu untuk jawabannya mohon menyesuaikan dengan pertanyaannya sehingga tidak terlalu menjelaskan panjang lebar, tetapi langsung pada intinya. Karena pertanyaannya adalah menyangkut pupuk, menyangkut pupuk. Bagaimana solusi kalau terjadi kekurangan pupuk? Saya pengen ke Bapak Bapak Donatus Manu. Iya, jadi baik. Terima kasih. Kelangkaan pupuk itu sudah menjadi hal yang biasa. Biasa karena siapa? Ini kita tidak paham. Kalau kita mengatakan setiap musim tanam pupuk pasti terlambat. Ya. Setelah tanaman 30 hari, 35 hari pupuk baru datang. Setelah kita melakukan mulai kerja dengan pupuk, akhirnya kita panen juga terlambat dan penghasilan juga rendah. Itu karena pupuk. Tetapi ada kebijakan pemerintah mau saya sampaikan hari ini.
kebijakan pemerintah adalah kartu tani. Kartu tani ini berbicara tentang pupuk, tidak berbicara bilang uang simpanan ini untuk apa, tetapi dia semata-mata untuk pupuk. Kenapa pemerintah melakukan itu? Karena dengan kartu tani itulah yang menjadi setiap orang akan menerima pupuk subsidi pemerintah. Nah, kita mau tahu masyarakat kita ini pada saat ini dengan program pemerintah dengan melakukan kartu tani itu, apakah semua terakomodir dan semua sudah mendapatkan kartu itu atau tidak? Karena menurut penjelasan dari pertanian bahwa siapa yang tidak memiliki kartu tani berarti dia membeli pupuk bukan pupuk subsidi, berarti non subsidi. Berarti dia satu kintal yang kita beli di pengecer dengan harga 240 urea, tapi kita bisa beli satu kintal dengan 670, yang itu non subsidi. Makanya sekarang Pak Kampung semua itu sudah disosialisasikan. Kelompok-kelompok tani sudah disampaikan bahwa setiap masyarakat petani harus memiliki kartu tani. Nah ini, tapi kalau kita merasa bahwa ini prosesnya berbalik-belit ini. Nah, pupuk di PDK saja kita beli sudah susah, apalagi sudah ke bank dan store uang di sana. Nah, tetapi pemerintah memberikan jaminan bahwa program yang diberikan itu bukan tidak baik, tapi program itu baik, tergantung dari kita yang mau melaksanakan itu. Ini kartu tani. Kalau soal jalankan pupuk sampai dengan hari ini kita tidak tahu ujungnya. Menurut penjelasan pemerintah kabupaten, kita minta kuota 2000 ton, tetapi dari perusahaan pupuk mengirim 500 ton. Bagaimana 1.500 ini untuk tanggung mengirim 2.000? Jelas kita harus menunggu waktu. Nah ini yang disebut dengan kelangkaan pupuk. Tetapi kalau orang bilang sudah nanti saya berjuang, mana lewat mana? Saya mau tanya. Nah, paling-paling kita orang timur itu kalau sudah marah itu pukul pengecer. Nah, itu saja. Tetapi kita tidak harapan ke situ. Agar kita mentaati aturan pemerintah, kita harus memiliki kartu tani. Sekarang harus punya kartu tani. Kartu tani itu untuk apa? Kartu tani itu nanti uang kita. Ya, kita menyimpan di kartu tani itu yang ada di BRI. Setelah kebutuhan pupuk itu ada, uang kita sudah ada di sana, pupuk dikeluarkan. Nah itu. Tapi kalau kita tidak punya kartu tani, apa kita mau komplain siapa? Iya. Pemerintah sudah sampaikan bahwa area pertanian di Kabupaten Merauke mencapai 4 juta hektar nanti. Tetapi kota pupuk itu tidak seimbang. Kenapa tidak seimbang? Distributor terima dari pusat pengiriman minta 700 ton, dikasih 100 ton. Bagi per lokasi hanya cuma mendapatkan sekian. Nah inilah yang perlu kita. Tetapi tetap hubungan kita, bagaimana kelangkaan pupuk ini bisa kita selesaikan. Karena kita dewan ini punya relasi, ya, hubungan ke distributor, hubungan ke pengecer, ya, pengusaha pupuk, bahkan sampai ke pabrik pupuk, kalau boleh. Tapi harapan saya kalau soal kelangkaan pupuk kita jangan persalahkan siapa-siapa, tapi tetap kita usaha. Ya, jangan sampai ada pintu yang kita mau masuk, tapi di situ tertutup. Justru pintu itu yang harus kita buka, supaya masyarakat kita tidak mendapat pengurangan pupuk pada setiap musim tanam. Terima kasih. Saya kembali. Saya langsung merespon apa yang dipertanyakan oleh panelis. Ketika bicara pertanian, tadi memang kenapa saya sebut pupuk, karena pupuk itu menjadi jantung pertahanan dari tanah. Ketika tanah sudah tidak bisa menunjukkan vitamin, maka hasil pun tidak akan mendapatkan apa-apa, karena vitaminnya adalah pupuk itu sendiri. Lalu bagaimana gambar ketika petani mengalami kelangkaan pupuk? Saya punya 3 opsi, ada 4 opsi. Langkah-langkah strategis yang kita lakukan bersama, dan andai kata saya dipercayakan oleh keluarga besar petani Kaumora untuk duduk di parlemen, maka langkah-langkah ini saya harus lakukan. Poin pertama yang kita lakukan adalah
kita harus segera mendorong anggaran pupuk itu direalisasikan di awal. Lalu berikut, tentunya petani Flora harus punya network, harus punya jaringan komunikasi dengan beberapa pengusaha pupuk non subsidi. Saya yakin ketika pupuk subsidi kita kurang, kita punya antisipasi untuk kebutuhan non subsidi. Maka langkah yang kita lakukan adalah kita membangun komunikasi dan pengusaha-pengusaha pupuk yang ada di luar Papua, supaya ke depan organisasi ini dia bisa mengolah pupuk non subsidi. Dan yang terakhir, kita punya padi, kita punya pertanian, kita punya peternakan, kita punya perkebunan. Hasil usaha yang dibuang, kotoran binatang yang dibuang, perkebunan kita, contoh saja pelepah pisang dan lain-lain, itu bisa kita formalin untuk jadikan pupuk. Kedepannya kita bisa lakukan itu. Bagaimana pembiayaannya? Nanti bisa berdiskusi. Anda tidak bisa, Anda bisa berdiskusi. Kami bisa berdiskusi. Jadi saya pikir itu, maka saya terima kasih waktu saya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Saya akan menjawab. Di sini, kalau saya dipercayakan, saya akan melakukan pengusahaan secara berkala. Bukan saya, tetapi mungkin ada orang untuk mengecek ketika stok pupuk di tempat mana di wilayah saya, di khususnya dapil saya, bila ada yang stoknya sudah menipis, akan diusahakan untuk di stok lagi sehingga tidak ada kekurangan. Baik, terima kasih untuk jawaban saya.